Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, NIM 1904111000134, kelas komputasi numerik C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya, yaitu soal UTS, di mana yang pertama membuat sebuah program aplikasi untuk menentukan polinomial derajat kurang dari sama dengan 6 menggunakan selisih terbagi atau divided difference Newton dari tabel yang terdapat pada soal. Di mana di sini saya membuat fungsi buat tabel divided Newton yang akan membuat tampilan pada tabel bagaimana alur program selisih terbagi. Di sini saya mendefinisikan X dan Y sesuai dengan yang terdapat pada soal, kemudian membuat fungsi buat tabel divided Newton dan parameter X dan Y, lalu membuat square matrix dan disimpan di variabel matrix. Mengganti kolom pertama dengan Y dan melakukan for loop sebanyak nilai N. Dan kemudian di bawahnya lagi melakukan for loop sebanyak range N min J yang nantinya akan digunakan untuk menghitung sebuah matriksnya atau nilai masing-masing tiap matriksnya sesuai dengan rumus pada divided Newton atau selisih terbagi. Kemudian dia akan mereturn matriksnya dan ini adalah hasil perhitungan dari selisih terbagi atau rumus interpolasi Newton. Dimana ketika kita masukkan X dan Y seperti berikut, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya saya membuat interpolasi polinomial, yaitu mencari rumus interpolasi nomial atau interpolasi polinomial, di mana rumusnya yaitu 14,5 plus 5,0 kali X min 1 plus 3,0 X kali X min 1 kali X min 2 ditambah 1 kali X min 1 kali X min 2 kali X min 3. Nah, di sini saya membuat fungsi lihat rumus, di mana dia akan memfor semua dari baris yang pertama dan membentuk rumus berikut. Nah, ini nanti fungsinya buat apa? Jadi rumus ini nanti akan bisa digunakan untuk mengecek apakah hasil dari perhitungan interpolasi Newton ini sudah benar ataukah belum. Jadinya setelah itu saya mencoba membuat grafik dengan menggunakan Matplotlib, library dari Matplotlib untuk membuat sebuah grafik dengan menggunakan pyplot. Dan hasil rumus sebelumnya dimasukkan ke dalam for yang akan for loop sebanyak 10 kali. Di mana di sini saya masukkan X axis dan juga Y axis sesuai dengan nilai X dan juga hasil dari rumus. Di mana ketika plot ini ditampilkan, maka didapatkan hasil yang sesuai dengan yang terdapat pada tabel di soal, yaitu grafik akan berbentuk polinomial. Di sini ketika dimasukkan X sama dengan 1, maka hasilnya adalah 14,5. Di sini 14,5, 2, 19,5, 3, 30,5, 4, 53,5, dan seterusnya. Karena itu, maka dapat dipastikan bahwa rumus berikut sudah benar. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai mencari persamaan 3 variabel dengan metode Gauss-Seidel, di mana persamaannya yaitu X1 plus 2X2 plus 3 plus X3 sama dengan 10. Lalu persamaan kedua 2X1 plus 3X2 plus 3X3 sama dengan 13. Lalu persamaan ketiga 2X1
plus X2 plus X3 sama dengan 25. Nah, langkah-langkah yang dilakukan di menggunakan Gauss-Seidel yaitu yang pertama mensusun berdasarkan persamaan diagonal yang paling besar, di mana di sini yang paling besar adalah 2, sini 2, dan juga 3. Jadi didapatkan hasil yaitu yang pertama persamaan ke-3 di-swap dengan ke-1, lalu kedua diganti dengan yang ke-3, dan seterusnya sehingga didapatkan hasil seperti ini. Jadi susunannya yang paling besar di sini ada 2, lalu seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu selanjutnya yaitu men-swap untuk mencari masing-masing variabel. Mencari X1, maka semua yang ada di sisi kiri dipindahkan ke kanan, mana X2 berpindah, dan seterusnya. Oke, ini saya tambahin underscore agar di tampilannya. Oke. Nah, jadi di sini nantinya akan dicari masing-masing dari X1, X2, dan juga X3. Nah, di sini di codingannya dia dimasukkan ke dalam sebuah fungsi 1, fungsi 2, dan fungsi 3, di mana nantinya dia akan menerima masukan dari X1, X2, dan X3. Ini sama saja dengan saya mendefinisikan def baru, di mana di sini saya menggunakan lambda sehingga sintaknya menjadi lebih singkat. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya melanjutkan inisialisasi X0, Y0, dan Z0, di mana masing-masing nilainya adalah 0. Dan di sini saya menentukan error toleransi atau toleransi errornya sebesar 0,001. Dan selanjutnya saya melakukan looping, di mana ketika kondisinya terpenuhi, maka dia akan melakukan loop terus-menerus sampai kondisinya tidak terpenuhi. Nah, di metode Gauss-Seidel sendiri, dia menggunakan nilai dari hasil terkini, sehingga bisa dilihat dari X1, Y1, dan Z1, di mana pada Y1 menggunakan X1 pada nilai terkini, begitu juga pada Z1 menggunakan nilai dari X1 dan juga Y1. Lalu saya melakukan perhitungan error toleransi dari masing-masing X, Y, dan Z, dan menyimpan kondisi apakah error toleransi sudah tercapai ataukah belum pada variabel condition. Sehingga ketika saya print hasilnya yaitu menunjukkan bahwa oke, ini saya lagi coba jalankan. Oke, jadi hasilnya didapatkan bahwa ini mendapatkan sebanyak 9 iterasi hingga mencapai error toleransi 0,001, di mana nilai X1, oke, ini saya ganti X1, X2, dan juga X3. Baik. Nah, nilai X1 yaitu 15, ini dibulatkan jadinya 500, lalu ini juga dibulatkan jadinya 0,482, dan ini nilai yang X3 itu min 6,482. Tahu ini saya buat sama-sama 4 digit belakang koma. Oke, jadinya dia didapatkan nilai seperti berikut. X1 15,4995, X2 0,4819, X3 min 6,4816. Banyak 9 iterasi sehingga didapatkan solusi berikut. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai hasil pekerjaan saya di tugas UTS. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.